Shalom adik-adik, kita berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Sebelumnya, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini. Satu hari lagi Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan pimpin renungan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Judul renungan hari ini adalah Mengasihi Sesama. Renungan hari ini diambil dari Galatia pasal 5 ayat 14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Adik-adik, yuk kita simak video perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Suatu ketika ada seseorang yang sedang melakukan perjalanan. Namun di tengah perjalanan, orang ini bertemu dengan orang-orang yang jahat. Orang-orang jahat itu memukulnya dan mengambil semua barangnya. Oh, kasihan ya. Bapaknya sekarang jadi sakit, perlu pertolongan. Siapakah yang akan menolong bapak ini? Kemudian datanglah orang nomor 1. Apakah orang ini akan menolong? Ternyata tidak, teman-teman. Orang ini pergi begitu saja, meninggalkan bapak yang sedang sakit di jalan. Bukan contoh yang baik ya. Tidak begitu lama, datanglah orang yang kedua. Kira-kira apakah dia mau menolong bapak yang sakit ini? Ternyata tidak. Dia juga pergi melewatinya. Wah, kasihan sekali bapak ini. Sudah sakit, tidak ada yang menolong ya. Ini juga bukan contoh yang baik. Kemudian datanglah orang yang ketiga. Orang ini adalah orang Samaria. Orang Samaria mau menolong bapak yang sedang sakit itu. Puji Tuhan, bapak yang sedang sakit mendapatkan pertolongan. Orang Samaria baik hati ya. Orang Samaria menolong dan membawa bapak ini ke rumah penginapan untuk beristirahat di rumah itu. Orang Samaria juga memberinya obat supaya cepat sembuh. Orang Samaria contoh yang baik ya teman-teman. Iya, orang Samaria baik hati. Adik-adik, siapakah sesama kita? Kita mungkin sering mendengar istilah sesama manusia. Sesama kita adalah mereka yang selalu dekat dengan kita, selain keluarga, tetangga kita, teman sekolah, teman sekelas kita, bahkan teman-teman sekolah yang mungkin suka jahil dan jahat kepada kita. Tuhan memandang sama kepada setiap manusia, dan untuk itulah kita wajib untuk berbuat baik kepada sesama kita. Tahukah kalian kalau orang Samaria adalah orang yang dimusuhi dan dibenci oleh orang Yahudi? Karena itu dalam perumpamaan tadi, orang yang menjadi korban penyamun sama sekali tidak mengharapkan pertolongan dari orang Samaria yang kebetulan lewat tersebut. Tetapi dari ketiga orang yang lewat, justru orang inilah yang bersedia menolongnya. Mereka yang katanya orang-orang pilihan Tuhan justru menjauh dan membiarkannya tergeletak dan terluka parah. Seharusnya mereka inilah orang-orang yang menganggapnya sebagai sesama. Tetapi ternyata yang menganggapnya sesama adalah orang yang dianggap berdosa dan dibenci oleh bangsanya. Jadi, sesama kita adalah orang lain yang membutuhkan bantuan kita. Tuhan Yesus pun pernah berkata, "Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu." Tuhan Yesus juga sudah pernah mengalami hal yang sangat buruk oleh sesamanya, tapi Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk mengampuni dosa-dosa kita, menyelamatkan kita,
dan supaya kita mengikuti perbuatan-perbuatan baik yang telah dikerjakannya untuk setiap manusia. Dengan kita menunjukkan perbuatan baik kepada sesama, kita bisa menjadi teladan dalam tingkah laku, yaitu dengan cara bersikap tidak egois. Contohnya, kita bisa membantu orang lain, melayani orang lain, memperhatikan orang lain dengan kerendahan hati, bukan untuk mencari pujian. Kita juga harus ingat bahwa dalam melakukan itu semua, kita tidak boleh pilih-pilih orang, karena Tuhan memandang semua orang itu berharga. Begitu juga kita harus memandang semua orang sama dan berharga. Mari kita melakukan kebaikan kepada sesama kita, bahkan kepada orang yang tidak kita kenal, seperti Tuhan Yesus yang juga melakukan kebaikan. Jangan lupa berbuat baik ya. Mari kita berdoa. Bapa, aku mau belajar mengasihi sesamaku. Ajarku berbuat baik kepada semua orang tanpa memandang muka seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Sampai jumpa di renungan esok hari. Tuhan Yesus memberkati.